Pemirsa, seringkali kita temui bahwa polemik yang berkembang di luaran sana, bahwa di bawah rezim komunis itu tidak ada demokrasi, sehingga pilihan itu hanya ada dua, yakni demokratis atau komunis, dengan kata lain non-demokratis. Ini adalah konsep hitam putih dalam memahami berbagai fenomena di dunia ini. Nah, dalam konsep politik semacam inilah para elit politik Amerika dan konco-konconya ini menciptakan wacana bahwa dunia barat adalah dunia yang demokratis, begitu. Mereka menyebut diri mereka sendiri negara-negara liberal demokrasi barat. Dalam konsep mereka ini, sebuah negara yang diakui demokratis jika mengadopsi sistem politik yang sama dengan negara-negara barat tersebut. Nah, jadi ini sebuah konsep yang politis dan western centric sesuatu yang khas bagi konsep politik sang tuan kolonial seperti Amerika dan Barat, di mana kemajuan dan demokrasi itu hanya ada dan bisa dicapai jika negara yang bersangkutan mengikuti jejak sang tuan kolonial. Namun jika negara tersebut memang mengambil jalan yang berbeda dengan sang tuan kolonial, maka akan dijauhi, bahkan jika perlu rezim politiknya digantikan secara paksa. Seperti yang terjadi dengan Pinochet di Chili, Mohammad Mossadegh di Iran, Saddam Hussein di Irak, lalu ada Gaddafi di Libya, dan juga jangan lupa apa yang terjadi dengan Bung Karno di Indonesia. Seluruh pemimpin yang digantikan itu adalah pemimpin yang nasionalistik dan juga sah hasil pemilihan umum dari masing-masing negara tersebut. Jadi di sini konsep sebuah negara itu demokratis atau tidak justru menjadi tidak jelas dan bias ideologis. Ini bukan sebuah konsep yang menggambarkan situasi dunia yang sebenarnya. Dunia digambarkan seolah-olah terbelah dua, seperti hitam versus putih begitu. Nah, demokratis versus otoritarian dan sebagainya. Padahal realitas yang terjadi jauh lebih kompleks daripada hal-hal yang terbagi-bagi semacam itu. Lantas seperti apa wujud demokrasi di negara-negara komunis? Benarkah Tiongkok justru lebih demokratis dibandingkan Amerika dan negara-negara barat? Inilah pemirsa Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, kekeliruan kita selama ini memang menganggap bahwa demokrasi itu adalah hanya berlaku bagi negara-negara penganut liberalisme. Dan nyatanya demokrasi ini juga terjadi di negara-negara di bawah rezim komunis. Contoh yang paling gampang adalah terpilihnya Vladimir Putin sebagai presiden Rusia. Dan juga Putin bukan dari Partai Komunis Rusia, tetapi dari Partai Rusia Bersatu. Nah, sebuah partai non-komunis Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana mungkin Putin dari partai non-komunis ini menumbangkan partai komunis yang saat itu berkuasa dalam pemilu? Nah, dengan hal tersebut, maka membuktikan bahwa ada demokrasi politik di Rusia. Namun, hal semacam ini sengaja diabaikan oleh media barat. Yang selalu dibahas adalah Rusia itu komunis dan Putin itu otoritarian. Lalu, meskipun Putin terpilih secara demokratis dalam pemilu yang sah dan bukan dari partai komunis. Jadi, ada kesengajaan untuk menciptakan gambaran negatif atas Rusia dan Putin oleh media barat, di mana Putin dan Rusia ini selalu digambarkan sebagai seorang yang jahat misalnya.
Nah, hal yang sama juga terjadi dengan Tiongkok nih, pemirsa. Di Tiongkok jelas ada pemilu yang memilih wakil rakyat atau anggota Kongres Rakyat Nasional yang disingkat dengan NPC. Nah, terlihat suasana pemilu tahun 2018 di Tiongkok yang begitu antusias dan meriah. Selain itu, sidang Kongres Rakyat Nasional juga berlangsung setiap 5 tahun sekali dan diketahui terakhir kalinya ini berlangsung sidang tersebut pada tahun 2018 silam. Dan sidang akan berlangsung kembali di tahun 2023. Sidang berlangsung dilaksanakan selama 2 minggu, di mana program, anggaran, terus arah politik negara dan juga para pejabat pemerintahan ditetapkan oleh segenap wakil rakyat. Nah, di Tiongkok untuk menjadi wakil rakyat tidak perlu kaya, tetapi harus hidup dengan terhormat dan terpercaya. Lalu pemilihan umum juga tidak membutuhkan uang, bahkan calon wakil rakyat yang miskin sekalipun ini akan dapat maju ke pemilu. Bagi rakyat Tiongkok adalah kebanggaan terpilih menjadi anggota Kongres Rakyat Nasional di Tiongkok. Artinya mereka yang terpilih adalah pribadi yang terhormat dan percaya sebagai wakil rakyat, begitu ya. Menjadi wakil rakyat berarti siap hidup untuk melayani komunitas. Rakyat akan berdatangan dengan keluhan mulai dari pejabat yang tidak beres dan juga korup misalnya, buruh yang diperlakukan tidak adil hingga bencana alam. Jadi misalnya banjir dan lain sebagainya. Jadi semuanya ini menjadi tugas wakil rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat serta mendesak pejabat yang berwenang agar segera membereskannya. Nah, suara anggota Kongres Rakyat Nasional ini selalu mendapat perhatian lebih dari para pejabat ya, karena dia bisa jatuh dari jabatannya jika terbukti ada ketidakberesan atas bidang pekerjaan yang menjadi wewenang mereka serta tanggung jawabnya. Nah, jadi menjadi wakil rakyat adalah hidup untuk membaktikan diri bagi perbaikan hidup rakyat. Itu sebabnya para wakil rakyat adalah pribadi yang dihormati dan terpercaya di Tiongkok, sekaligus menjadi kebanggaan bagi yang terpilih. Anggota Kongres Rakyat Nasional juga adalah relawan legislator paruh waktu dan tidak menerima gaji, gitu ya. Jadi seluruh uang yang diterima dari negara hanya terkait dengan kehadirannya di sidang itu, yaitu misalnya biaya transport atau sekaligus uang saku saja. Nah, para wakil rakyat di Tiongkok nyatanya bukan hanya dari kalangan mayoritas, tapi kalangan minoritas pun turut andil untuk menghadiri sidang kongres untuk memperjuangkan program dan anggaran bagi kelompok mereka. Jadi sebagai contoh, anggaran pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan, mungkin pembangunan rumah, ya, ada rumah ibadah dan juga sebagainya. Ini semuanya itu menjadi tanggung jawab penuh para wakil minoritas untuk menyetujui serta mengawasi penggunaannya. Para wakil kaum minoritas ini seringkali ditemui saat sidang dengan pakaian daerah mereka atau atribut keagamaan mereka yang di seluruh persidangan. Bahkan di antara mereka juga ada yang merupakan kader Partai Komunis Tiongkok. Hal itu terlihat pada logo di tanda pengenal mereka. Oleh karena itu, dengan sistem demokrasi karakteristik Tiongkok tersebut, rakyat Tiongkok ini akhirnya dapat menikmati demokrasi dengan meriah ya. Sidang kongres pun menjadi pesta rakyat yang dihadiri lengkap dengan pakaian daerah atau atribut keagamaan mereka yang menjadi ciri khas dan kebanggaan mereka. Setelah persidangan yang serius untuk memutuskan nasib rakyat Tiongkok dalam 5 tahun ke depan, para wakil rakyat itu pun akhirnya kembali ke daerah dengan ceria dan membawa kenangan yang membanggakan sebagai wakil rakyat. Namun, apakah ini sebuah demokrasi? Mari
Kita simak hal tersebut dari pejuang sekaligus bapak demokrasi itu sendiri, yakni Abraham Lincoln. Presiden Amerika ke-16 itu pernah mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika demokrasi berarti seperti yang disampaikan Lin ini, bukankah apa yang terjadi di Tiongkok, di mana rakyat memilih anggota Kongres Rakyat Nasional, kemudian anggota Kongreslah yang menentukan atau menetapkan arah politik, program pembangunan, dan anggaran. Ini mengangkat pejabat pemerintahan serta mengawasi jalannya pemerintahan adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu bukan hanya Lin, nyatanya penerusnya Jimmy Carter ini juga Presiden Amerika ke-39 juga ikut menetapkan bahwa seluruh proses demokrasi yang terjadi di Tiongkok adalah demokratis. Tentu itu karena Jimmy sendiri yang hadir di Tiongkok sejak tahun 2005 bersama timnya dari Charter Foundation untuk membina panitia pemilu. Ini membenahi proses seleksi sekaligus pemilihan wakil rakyat serta menjadi observer proses pemilu di Tiongkok. Dengan hadirnya charter ini yang menjadi konsultan bagi Kementerian Dalam Negeri Tiongkok untuk memperbaiki kualitas pemilu di Tiongkok sehingga memenuhi standar global dan terpercaya, serta kini cukup banyak ya kemajuan yang terjadi, misalnya adalah perbaikan dalam proses seleksi dan pemilihan wakil rakyat, serta terbentuknya panitia penyelenggara pemilu yang profesional lengkap dengan perangkat hukumnya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana dengan demokrasi kita? Terima kasih, saya Bagas Sumarlan. Sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.